Ketika Roh Kudus menguasai mengendalikan kamu, maka kamu akan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kamu melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, ketahuilah itulah yang diinginkan oleh Bapa di surga. Jadi kalau ada orang Islam tanya kepada kalian, berarti kalian ada Tuhan lain selain Bapa di surga. Yesus adalah Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan lain. Roh Kudus adalah Tuhan, tetapi bukan Tuhan lain, melainkan Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Benar teman-teman di bawah, header medis, Yesus itu bertuhan. Kalian jangan bantah. Terus pertanyaanmu selanjutnya. Jadi siapa nama Tuhan yang disembah Yesus? Bapa di surga. Ya, siapa namanya? Namanya disingkat di dalam Bible YHWH, Yod-He-Vav-He, Yehova. Itu Keluarkan otak, pengakuan etis bahwa Yesus punya Tuhan, lalu Islam benar. Kalau orang Kristen tidak percaya Yesus bertuhan, berarti Kristen itu orang pasti gila. Orang itu pasti gila. Berarti dia tidak memahami apa yang di dalam Bible itu. Tetapi dalam siapa yang mengatakan jikalau Yesus bertuhan maka Islam adalah benar, orang tersebut perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Gimana? Tidak percaya Yesus bertuhan, berarti kena. Yesus berarti tidak memahami apa yang ada dalam Bible. Yesus tidak Ya, jelas. Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa karena Yesus bertuhan maka Islam benar, berarti kamu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Oke teman-teman, di video kali ini saya melihatnya dia mau membuat panas ataupun membuat Kristen itu membenci Edis dengan pertanyaan-pertanyaan apakah Yesus punya Tuhan. Jawaban-jawaban Edis dia langsung cecar ataupun tembak dan kejar terus agar dia membilang Edis itu mengatakan ataupun bodoh ataupun miring kepada umat Kristen yang tidak sepaham dengan Edis. Bagaimana ini pemikirannya untuk, ya saya menganggapnya ini provokator teman-teman, tetapi itu hak dia. Kembali lagi di sini narasi-narasi yang dibawa Edis, counter attack-nya menghantam ataupun menamparnya di keyakinan dia. Ini menjadi pembelajaran bagi kita teman-teman, karena ini perdebatan lintas agama. Ambil hal positifnya, jikalau ada tidak sesuai dari perkataan-perkataan Edis TV, kalian bisa cross-check dan membalasnya di kolom komentar. Dengarkan. Ketika Roh Kudus menguasai mengendalikan kamu, maka kamu akan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kamu melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, ketahuilah itulah yang diinginkan oleh Bapa di surga. Jadi kalau ada orang Islam tanya kepada kalian, berarti kalian ada Tuhan lain selain Bapa di surga. Yesus adalah Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan lain. Roh Kudus adalah Tuhan, tetapi bukan Tuhan lain, melainkan Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Tuhan yang lain itu siapa? Tuhan yang lain itu adalah Allah dan Muhammad. Itu Tuhan yang lain. Hukum yang utama, hukum yang pertama, ya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapannya. Artinya kita tidak boleh punya satu otoritas yang lain, satu pemerintah yang lain, tidak boleh. Tidak boleh ada satu raja lain di hatimu, kecuali Bapa di surga. Apakah Yesus adalah raja yang lain? Tidak, tetapi dia raja yang datang daripada Bapa di surga. Makanya barang siapa yang melihat Yesus, ia telah melihat dia yang mengutusnya. Makanya jika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan, itulah cara kamu menerima Bapa di surga sebagai Tuhanmu. Kamu pengen Bapa di surga menjadi Tuhanmu, jadikanlah Yesus sebagai Tuhanmu. Kamu pengen Bapa di surga pencipta langit dan bumi menjadi Tuhanmu, kamu harus terima Roh Kudus menjadi Tuhanmu. Begitu. Ya? Silakan. Ajukan pertanyaan-pertanyaanmu. Kita kasih naik ada Islam selamanya. Silakan. Benar teman-teman di bawah, header-headernya Edis, Yesus itu bertuhan. Kalian jangan bantah. Terus pertanyaanmu selanjutnya. Jadi siapa nama Tuhan yang disembah Yesus? Bapa di surga. Ya, siapa namanya? Namanya disingkat di dalam Bible YHWH, Yod-He-Vav-He, Yehova. Oke, kalau di AI apa namanya? Bang, tenang dulu, tenang. Saya itu cuma tenang. Saya itu cuma mau tanya sama kamu kan Islam. Sebentar. Tenang. Kalau kamu tanya sama saya, dengar. Kalau kamu dulu, tenang. Jangan panik. Enggak perlu kamu gini. Dengarkan ya. Kalau kamu tanya sama saya, tenang. Kalau kamu tanya sama saya, kepada siapakah? Loh, gimana ini kalau kamu ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Tadi suruh saya bertanya. Iya, kamu kan sudah mengajukan 2 pertanyaan, sudah saya jawab, betul? Belum. Silakan. Yang saya pertanyakan, siapa nama Tuhan yang disembah Yesus menurut? Oh, kamu tanya lagi? Bukankah tadi sudah saya jawab? Siapa nama Tuhannya? Menurut di Bible siapa nama Tuhannya? Banyak namanya, ada El Shaddai, El Roy, El Elyon, Yehova Jireh, Yehova Rafa, banyak namanya. Dia memiliki banyak nama. Dengar ya, itu nama Tuhan kalian yang disembah Yesus itu banyak. Ini kata Edis. Terus pertanyaan yang selanjutnya apa? Lalu siapa yang minum kencing yang sering kamu bahas itu? Siapa yang minum kencing? Orang Islam. Pengikutnya Muhammad. Kata siapa kita buktikan? Sebentar, kamu jangan lari dulu. Pokok bahasanmu sudah lari ke kencing sekarang. Fokus dulu ke sini. Tenang. Gini, kalau kamu sudah bertanya kepada saya tentang Yesus punya Tuhan, saya jawab. Siapa Tuhannya Yesus? Bapa di surga. Sudah? Dari tadi, Dir. Tenang. Sekarang, kira-kira kalau saya tanya pertanyaan balik sama kamu, kira-kira gimana? Saya nggak tanya kamu yang susah-susah. Nanti kamu tanya balik, saya belum puas dengan ketakutan. Kalau kamu ketakutan, ngapain kamu kesini? Takut ditanya. Kamu tanya balik saya. Takut ditanya. Tanya balik saya. Takut ditanya kamu. Sudah, enggak takut. Takut ditanya. Baik, apakah ketika Yesus punya Tuhan, Bapa di surga, itu tidak membuktikan Islam itu benar. Itu membuktikan Islam tetaplah agama
setan. Itu Loh, membuktikan deh. itu membuktikan bahwa Islam tetap saja adalah agama yang mempertuhankan mayat dalam kubur. Namanya Mohana. Itu Kok membuktikan. kalian bang maksud dengarkan Oten pengakuan Edis bahwa Yesus punya Tuhan, lalu Islam benar. Itu pembodohan Kristen. Logika macam apa yang kau bangun ini? Kamu membangun logika macam apa? Gimana kamu itu? Islam itu tetap saja mempertuhankan Islam itu tetap saja agama yang menuhankan Muhammad. Gimana? Kamu mengakui Yesus itu bertuhan. Jadi banyak Kristen itu telah mengalami pembodohan oleh Edis. Pembodohan itu apa yang Bible katakan? Yang Bible katakan adalah bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya, menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Ketika Yesus menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga, dia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Artinya Bapa di surga menjadi Tuhan bagi Yesus, menjadi Tuannya. Ini memang betul. Tapi Gimana? Tuhan bukan. Dan itu tidak membuktikan bahwa Islam benar. Gimana? Kalau orang Kristen tidak percaya Yesus bertuhan, berarti Kristen itu orang pasti gila. Orang itu pasti gila. Berarti dia tidak memahami apa yang di dalam Bible itu. Tetapi barang siapa yang mengatakan jikalau Yesus bertuhan maka Islam adalah benar, orang tersebut perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Gimana? Kristen yang tidak percaya Yesus bertuhan berarti otaknya kena. Ya jelas, karena dia tidak memahami apa yang ada dalam Bible. Kristen tidak percaya Ya Yesus jelas. bertuhan, berarti Kristen Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa karena Yesus bertuhan maka Islam benar, berarti kamu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi teman-teman di bawah yang tidak percaya Yesus bertuhan. Yang perlu dibawa ke rumah sakit jiwa yang begini itu kalian. Yang begini itu kalian. Kalian capek ini. Kalian capek ini membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan. Memang benar Yesus punya Tuhan di dalam Bible, yaitu Bapa di surga Tuhannya. Gimana? Tetapi itu tidak membuktikan bahwa Islam itu benar. Dari mana dalam ceritanya Islam benar? Gimana kamu itu? Pembodohan Kristen ini. Pembodohan, tidak ada pembodohan. Yang benar itu di dalam Bible apa? Yesus menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Apakah dengan demikian Yesus bukan Tuhan? Yesus tetap Tuhan. Masalahnya kalian tidak tahu Tuhan itu apa. Ya masalahnya. Sekarang kau jawab ini. Siapa Tuhanmu? Silakan. Siapa Tuhannya orang Islam? Kenapa Islam bingung siapa Tuhannya? Silakan. Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan. Yang ditanya apa? Coba. Kau bisa baca nggak? Coba kau baca. Itu kamu tulisannya Sebenarnya, yang saya tanya ini siapa? Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Saya tanya, siapa tuannya orang Islam? Rasulullah kami nggak ada tuannya. Rasulullah kami nggak ada tuannya. Yang saya tanya siapa tuannya orang Islam? Sebentar, orang Islam kalau ditanya ini pasti mereka muter-muter gangsingan. Sebentar, saya tanya sama kamu, siapa tuannya orang Islam? Tidak pernah orang Islam itu memanggil Nabi Muhammad itu Tuhan. Saya tanya siapa tuannya orang Islam? Tidak pernah orang Islam itu memanggil Nabi Muhammad itu Tuhan. Saya nggak tanya sebuah orang Islam memanggil Muhammad. Saya nggak tanya siapa tuannya orang Islam. Yang nggak ada tuannya orang Islam. Tak bertuan kan? Orang Islam tak bertuan. Kamu kan tanya. Berarti orang Islam memang tak punya tuan, liar. Liar tak bertuan. Tak bertuan. Tapi tadi kamu bilang Tuhanmu Allah. Sekarang tidak bertuan, udah pensiun jadi tuan. Nabi Muhammad tadi. Oke, coba kamu saja kamu baca dulu biar kamu nggak salah paham. Ayo baca. Mengapa? Islam bingung siapa tuannya? Oke, siapa tuannya orang Islam? Apa yang kamu rujuk itu? Ya saya tanya sama kamu Allah apa Muhammad? Siapa tuan kalian? Yang kamu rujuk itu siapa? Bingung kan? Bingung. Bingung. Oke, sekarang begini. Lawan katanya Tuhan apa? Lawan katanya Tuhan apa? Jangan membodohi umat Kristen deh. Sebentar, saya tanya sama kamu. Lawan kata Tuhan. Des. Iya, kau jawab apa di bawah? Kalau kau tak mau jawab kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Heran sekali sih kalian ini. Bagaimana kalian tidak nangkep apa yang saya maksudkan? Apa pengertian Tuhan? Apa maksudnya bertuhan? Orang bertuhan saja kamu tidak tahu kok pengertian bertuhan. Ketika saya katakan Yesus bertuhan, orang Islam, hore. Kamu tahu nggak maksudnya bertuhan itu apa? Jika kamu menaklukkan diri kepada setan, kamu ikuti setan itu, kamu lakukan perintah-perintahnya, kamu tundukkan diri kamu melakukan segala keinginannya, maka Tuhan kamu itu setan, kamu bertuhan kepada setan itu. Kalau kamu baca Bible, kepada siapakah Yesus Kristus Tuhan kita menaklukkan dirinya? Kepada siapakah Tuhan kita Yesus membuat dirinya patuh, tunduk, dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan? Kepada Bapa di surga. Itulah makanya Yesus bertuhan kepada Bapa di surga. Memang itu yang kita baca dalam Bible. Maksudmu Yesus bertuhankan kepada setan? Mengikuti keinginan setan? Ya tidak. Gimana kalian ini? Ketika Tuhan Yesus bertuhankan kepada Bapa di surga, menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga, itu tidak membuat Islam itu menjadi agama yang benar. Ini logikanya dari mana ini? Lalu apakah iman kita menjadi salah? Tidak. Memang itulah iman kita. Nah, kalau kalian baca Al-Quran, kalian baca dalam agama Islam, malah yang ada Allah yang membuat dirinya bertuhan kepadamu. Menurut Aisyah, pekerjaan Allah adalah mengikuti hawa nafsunya Muhammad. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Aisyah.
menurut Aisyah, dia tidak pernah mendapati Allah selain daripada mengikuti hawa nafsu Muhammad. Saya tunjukkan. Di dalam Bukhari, ya, 4414. Perhatikan ya. Ya kan? Nih. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Aisyah. Ya, apa kata Aisyah? Dia berkata, "Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah." Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Masa iya wanita menyerahkan dirinya tanpa mas kawin ini? Menyerahkan tubuhnya maksudnya. Menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Maka saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Nih, Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka Aisyah, ya, saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Kata keinginan ini, kalau kalian cek bahasa Arabnya, hawa nafsu nih. Hawa ika, ini huruf H, ini huruf waw, ini huruf alif, kemudian huruf K. Hawa ika. Jadi menurut Aisyah, Aisyah itu tidak pernah, perhatikan, saya tidak melihat atau tidak mendapati Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu, kata Aisyah. Nah, menurut surat Al-Jathiyah ayat 23, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, barang siapa yang dikendalikan hawa nafsunya, mereka itulah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka berangkat dari situ, kesimpulannya adalah Allah itu tiada lain, tiada bukan, dia menuruti keinginan-keinginannya. Gimana? Silakan. Berarti sama seperti Ibrahim, Musa, Tuhannya sama ya? Ya, bukan Ibrahim dalam agama Islam loh. Ya Abraham Bukan Ibrahim dalam agama Islam. Berarti benar ya? Ya, benar. Berarti ketika Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi, berarti benar dong? Bukan Isa, Bang. Yesus. Di Iya. dalam Bible, Yesus adalah nabi, benar. Yesus adalah Tuhan, benar. Terus yang mana yang mau Anda tanyakan? Ya, berarti gini, Dis. Berarti ketika Al-Quran memverifikasi bahwa Isa mengatakan bahwa aku adalah seorang nabi yang diberikan kita, berarti benar ya? Tidak benar. Oh, kenapa nggak benar? Ya tidak benar. Sejak kapan Yesus dikasih kitab gimana? Itu gimana itu, Dis? Di dalam agama Islam, Isa itu ketika bayi diberikan kitab suci, betul? Oh, Jadi Isa waktu bayi sudah bawa kitab Injil, betul? oh. Ah, itu makanya itu tidak benar. Itu namanya Yesus palsu. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Yesus mempunyai Tuhan. Kemudian Kamu Al-Quran ulang lagi memverifikasi sih. bahwa Kenapa kamu ulang lagi? bentar, Dis. Ini kan pernyataan Anda nih. Iya, yang jadi masalah kenapa kamu ulang-ulang lagi? Iya, saya ulang karena kan begini, Al-Quran kan memverifikasi pernyataanmu, membenarkan Ulang lagi, pernyataanmu. ulang Dan kan lagi. membenarkan pernyataan Al-Quran juga nih. Kok kamu Dis. ulang lagi sih? Gini, coba Itu jalan, gini. Dis. Gini, sebentar. Itu udah pintar loh, udah Baik, pandai, Dis. baik. Sekarang kamu saya tanya. Kamu bertanya kepada saya, Edis, ya, apakah Yesus punya Tuhan? Saya jawab, ya. Siapa Tuhannya Yesus, Bapa di surga? Terus kamu senang ya? Udah senang karena gini, Kamu karena gak senang? Katanya, gimana sih? Katanya kamu ingin membuktikan bahwa Islam benar. bukan membuktikan Islam benar. Saya kan Sebentar, membuktikan gini. pernyataan Anda. Ketika kamu bertanya kepada saya tentang itu, saya jawab, Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Yaitu Bapa di surga. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu, apakah Islam bertuhankan kepada Bapa di surga? Benar. Islam bertuhankan kepada Bapa di surga? Islam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Islam Tuhan yang tidak satu, bertuhankan seperti Tuhan Isa. tenang. Berarti Islam tidak bertuhankan kepada Bapa di surga, betul? Kalau Bapak di surga, Kamu jawab itu aja kok susah kayak gini. Kamu tuh jangan Bentar, berbelit. bentar. Saya gini, kalau kamu tanya sama saya nggak berbelit. Saya jawab singkat. Gini, apakah Islam itu adalah agama atau Muhammad itu adalah orang yang bertuhankan kepada Bapa di surga? Kalau untuk dikatakan Bapak di surga, tidak, Dis. Tidak, makanya saya bilang itulah kesesatan Islam. Gimana sih kamu itu? Kamu capek ingin membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan Bapa di surga, tetapi kecapeanmu itu tidak akan membuktikan bahwa Islam benar. Islam tetap saja bertuhankan kepada Allah. Berka'bah. Gimana sih? Begini, Dis. Kalau kamu Begini. mengatakan Bapak di surga, kalau kamu mengatakan menuhankan Bapak di surga, nanti pertanyaannya banyak, Dis. Sebelum surga itu diciptakan, Bapak itu di mana? Jangan kemana-mana. Itu, Dis. Bahasanmu bertuhan. Iya, Kita makanya membahas kan- bertuhan. makanya kan. Gini, Kamu- dengarkan. Ini narasi ajaran baru Kristen. Bapak di surga, Tenang. Dis. Ini ajaran Kristen. Biar kalian tahu. Ajaran Kristen itu begini. Yesus, ketika Yesus turun ke dunia sebagai manusia, apakah Yesus orang ateis? Apakah Yesus tidak pernah berdoa? Apakah Yesus tidak pernah menghambakan diri?
Kalau orang baca Bible mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berdoa, Yesus tidak pernah bersujud, Yesus tidak pernah meminta kepada Bapa di surga, Yesus tidak bertuhan, berarti orang tersebut tidak pernah membaca Bible. Jelas sekali di dalam Bible, Yesus bukan seorang ateis yang tidak pernah berdoa dan tidak bertuhan. Yesus di dalam Bible adalah seorang hamba Tuhan. Dia melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa di surga. Itu. Nah, lalu apa keinginan Bapa di surga? Setelah Yesus selesai menunaikan tugasnya, apa kata Tuhan Yesus? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus diberikan pemerintahan, dia memerintah. Nah, keinginan Bapa di surga apa? Supaya setiap orang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Bingung kan kamu kan? Bingung kamu. Ini gimana ini? Yesus bertuhankan kepada Bapa di surga, tapi orang Kristen malah bertuhankan kepada Yesus. Karena masalahnya itu cuma sederhana. Masalahnya kalian tidak mengerti apa itu bertuhan. Itu aja masalahnya. Masalahnya adalah masalah yang sangat simple. Orang Islam tidak tahu pengertian bertuhan. Pengertian bertuhan di dalam orang Islam adalah kayak begini. Nah, itu pengertian bertuhan. Makanya orang Islam itu tidak tahu pengertian bertuhan. Bertuhan di dalam pikiran orang Islam adalah melakukan gerakan-gerakan badan. Bertuhan itu maksudnya melakukan keinginan-keinginannya. Siapakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Keinginan Bapa di surga. Orang Kristen bagaimana sekarang caranya bertuhan kepada Bapa di surga? Ya harus bertuhan kepada Yesus. Karena Bapa di surga menginginkan supaya setiap orang melakukan perintah Yesus. Gini, Dis, kalau kau mengatakan bertuhan, di dalam bertuhan, menuhankan, itu ada persembahan dia? Ada menyembah enggak? Makanya setiap hari saya ngomong pengertian menuhankan, kamu tidak tahu. Iya, yang saya tanyakan, menuhankan dengan menyembah sama enggak? Menuhankan dengan menyembah itu sesuatu yang berbeda. Kalau menyembah itu adalah melakukan gerakan tubuh, bagaimana memposisikan tubuh itu rendah. Seperti menaklukkan tangan begini atau bagaimana, seperti itu. Model-model, berbagai macam cara orang menyembah. Menyembah itu tidak lebih daripada melakukan gerakan badan. Bahkan menyembah itu bisa saja munafik. Dia pura-pura menyembah tetapi di hatinya lain. Tetapi kalau sudah menuhankan atau berbakti, itu sudah beda lagi. Sebagai contoh, kamu sekarang saya tanya. Gini. Bisa nggak orang pura-pura menyembah tetapi di hatinya dia ingin mencelakai orang yang disembahnya? Contoh. Ketika kamu ingin membunuh seorang raja, kamu pura-pura datang ke hadapan raja itu, padahal pisau sudah kau siapkan di pinggangmu, ya kan? Kau pura-pura menyembah raja itu. Nah, silap dikit nanti kau tarik pisau itu, kau tikamkan kepada raja itu. Nah, itu yang saya bilang, menyembah itu belum tentu dia menuhankan. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada kamu nih. Apakah semua manusia menuhankan Allah? Menuhankan. Saya menuhankan Allah. Untuk umat Islam. Nah, kan? Ini kan orang Islam kan memang. Iya kan, umat Islam kan menuhankan Allah. Perhatikan pertanyaan saya. Apakah semua manusia menuhankan Allah? Tidak. Tidak. Tadi kau jawab ya, sekarang tidak. Berarti ada, tenang. Berarti ada tidak orang yang menuhankan selain Allah? Ada. Orang yang menuhankan selain Allah, Tuhan mereka siapa? Tuhan mereka yang mereka percaya. Yang selain Allah itu, betul? Ya. Oke. Ada nggak orang yang bertuhankan kepada hawa nafsu? Ada. Kenapa mereka disebut bertuhankan kepada hawa nafsu? Karena mereka karena mereka mentaati, mengikuti, menaklukkan diri kepada hawa nafsunya tersebut, betul? Betul. Sehingga mereka dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya tersebut, betul? Oke. Berarti orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang menaklukkan diri kepada hawa nafsu, betul? Orang yang menuhankan setan adalah orang yang menaklukkan diri kepada setan, betul? Oke. Orang yang menuhankan Allah adalah orang yang menaklukkan diri kepada Allah, betul? Ya, menaklukkan diri, mengerjakan perintah, menyembahnya. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebagai muslim, kau harus menaklukkan diri nggak kepada Muhammad? Kau harus tunduk patuh. Perintahnya iya. Ya, makanya saya bilang kau itu menuhankan Muhammad, tetapi giliran ngomong Muhammad, akalmu tidak berfungsi lagi. Iya, tapi kan kita nggak menyembahnya. Contoh. Yang saya bahas menuhankan atau menyembah? Iya, bentar. Kalau menuhankan dan menyembah nggak bisa dipisahkan, Edis. Yang saya bahas menuhankan atau menyembah? Orang menuhankan berarti dia harus menyembah. Oke, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Itu nggak bisa dipisahkan. Baik, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada. Oh, berarti dia begini-begini kepada hawa nafsu. Hawa nafsu gitu-gitu. Iya, ini kan dia harus menyembahnya, Pak Edis. Gimana bentuk penyembahannya? Makanya saya katakan, Pak Edis. Memang muslim sulit nih ngomong. Kamu tadi sudah mengiyakan bahwa ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu, betul? Betul. Orang yang mempertuhankan hawa nafsu, apakah dia berdoa, ya hawa nafsuku gitu? Minimal kan dia harus menyembahnya. Bagaimana penyembahannya? Dia mentaatinya. Itu kan iya, makanya saya bilang, bagaimana cara mereka menuhankan hawa nafsu? Yaitu dengan cara menyerahkan diri mereka, dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu itu, betul? Betul.
Bagaimana cara umat muslim menuhankan Muhammad? Dengan cara menyerahkan diri mereka di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad. Makanya kalau Muhammad bilang A, semua muslim harus A. Muhammad bilang B, semua muslim harus B. Dari mana dasarnya seperti itu? Boleh nggak muslim membantah Muhammad? Iya, saya tanya dari mana dasarnya seperti itu? Karena Bahwa Anda mengatakan diperintah bahwa oleh Allah Tuhan Muhammad. itulah sumber perintahnya. Iya, Jika saya Allah paham. memerintahkan, kita nggak Menuhankan Muhammad, gini, tapi menuhankan Muhammad, mempertuhan Muhammad, atau menjadikan Muhammad seorang majikan, itu adalah perintah daripada Allah. Tetapi Allah itu adalah Muhammad sendiri. Jadi Muhammad itu membuat Allah satu sosok untuk menakut-nakuti umat muslim. Kemudian Allah itu memerintahkan, wahai muslim, kalian harus patuh tunduk kepada Muhammad. Begitulah cara Muhammad mengelabui kalian. Berarti dis, Gimana sih? kalau konsep pemikiranmu seperti itu, berarti sama dengan seperti Bapa di surga menerangkan kepada Nabi Isa. Yes, kepada iya. Yesus. Bapak di Nah, surga berarti konsep itu terjadi menginginkan pada setiap nabi. ketika Tuhan Yesus dibaptis di Lalu- Sungai Yordan, ada suara terdengar dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jelas. Itu keinginan Bapa di surga. Siapa yang menginginkan supaya manusia menuhankan Yesus? Bapa di surga sendiri. Bapa di surga lah yang menginginkan supaya semua manusia mempertuhankan Yesus anak yang diutusnya. Nah, masalahnya umat Islam mempertuhankan Allah dan Muhammad, itu masalahnya. Bahasa saya sudah sederhana, Ahmad Zaki. Ketika kamu menjadi muslim, siapa yang memerintah di hatimu? Yang mengendalikan, yang mengontrol hidupmu siapa? Allah dan Muhammad. Itulah yang membuat kamu pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air, terus membuat kamu gini-gini. Itu karena kamu dikendalikan sama Allah dan Muhammad. Jiwa ragamu itu dikuasai oleh Muhammad dan Allah. Nah, karena kamu muslim, kamu berada dalam kendali Allah dan Muhammad. Makanya saya perintahkan kepada kamu berhenti menjual atau membuat dirimu dikendalikan oleh Allah dan Muhammad. Nanti kamu ke Arab minum air kencing onta, percaya omongan saya. Kalau kamu tidak percaya omongan saya, buktikan. Setelah kamu punya uang, kamu akan pergi ke Arab menciumi sebongkah batu, melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terdahulu. Kamu akan melakukan kebiasaan para penyembah berhala di Ka'bah. Mereka berputar-putar mengitari Ka'bah. Sekarang coba kamu jujur tanya. Sebelum Muhammad, orang-orang tawaf nggak di Ka'bah? Tenang. Biar saya berbicara dulu. Sedikit Saya lagi. berbicara Pak. Habis ini kamu. Biar saya berbicara dis. Ya, habis ini kamu. Di zaman Muhammad, di zaman sebelum Muhammad lahir, orang-orang di Ka'bah bertawaf, betul? Tawaf itu hadis. Itu sudah semenjak Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Oke, saya nggak ngomong Itu zaman kita Ibrahim, bilang itu tawaf, kata Muhammad. Dis. Sebentar, tenang. Bentar dis. Tawaf itu. Tenang, sedikit. Itu agamanya Coba Nabi kamu Ismail dan diskusi dulu Ibrahim. ya, biar kita diskusi enak, tenang. Sebelum Muhammad jadi nabi, taruhlah umur Muhammad masih 0 sampai 39. Orang-orang bertawaf di Ka'bah, betul atau salah? Betul. Mereka bertawaf sambil telanjang, betul atau salah? Betul. Mereka di situ melakukan penyembahan berhala, betul atau salah? Betul. Baik, saya cuma mau kasih tahu sama kamu, Muhammad hanya atau hanya melakukan sebuah inovasi terhadap ajaran pagan Quraisy tersebut. Dengan apa sihnya? Dengan membuat informasi, dengan mengatakan bahwa itu adalah rumah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu. Ketahuilah oleh kalian bahwa nabi-nabi terdahulu tidak ada yang berbakti di situ. Bahkan waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, dia tahu bahwa itu rumah makanya kiblat orang muslim yang pertama itu Yerusalem. Sekarang saya sama kamu, waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, kemana kiblatnya? Al-Aqsa. Yerusalem, betul? Betul. Kenapa kiblatnya ke sana? Kiblat itu Allah pindahkan. Pindahkan karena Muhammad tidak mendapat simpati dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi tahu bahwa Muhammad nabi. Setelah dia tahu bahwa orang Yahudi tidak mungkin din sama dia, maka dia pindahkan kiblatnya ke kiblat para penyembah berhala Quraisy, karena mereka lah yang sanggup untuk membantu Muhammad melakukan melakukan pengambilan harta-harta ghanimah itu. Makanya kamu belajar Islam sama saya, biar kamu saya ajarin Islam itu apa. Islam itu adalah sebuah agama dari Arab, yaitu agama-agama orang-orang Quraisy yang melakukan penyembahan berhala di Ka'bah. Hanya saja dipelihara oleh mereka, dibumbuin ajaran-ajaran yang terdahulu. Oke, Dis. Boleh saya bicara, Dis? Silakan. Jadi gini, Dis. Konsep dalam ketuhanan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sama, Dis. Makanya intinya dakwah daripada mereka itu untuk menyembah satu Allah saja, Dis. Makanya Yesus mengatakan bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapan kalian. Ya, apa Dis. menyembah itu? Menyembah itu, Dis. Kita taat dan patuh dengan perintahnya. Iya, kita patuh dan taat perintahnya. Baik, nah, kita sudah dapat poinnya. Kita patuh dan taat perintahnya. Kita patuh dan taat kepada perintah siapa? Kita taat dan patuh kepada perintah Allah. Bukan itu pesan Bible. Pesan Bible adalah kita patuh dan taat kepada perintah Bapa di surga. Iya, Apa perintah Bapa di surga? Untuk satu Tuhan kan? beda. Ini makanya saya bilang. Iya, Tuhan siapa lagi disuruh? Tuhanmu Iya, itu Tuhan adalah Tuhannya orang Quraisy. Aduh, Dis. Tuhan siapa yang disuruh oleh diperintah untuk disuruh oleh Yesus? Tuhan siapa lagi? Saya tanyakan. Dengar,
Yesus selalu mengatakan, Bapa, 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Ya Bapa, ya Bapa. Sekarang saya tanya, apakah Allah dipanggil sebagai Bapa? Ini kan perbedaan bahasa saja. Ini Dis. lagi kan? Saya tanya sama kamu, gini, Kita boleh bukan- nggak, sebentar, boleh nggak Allah kita dipanggil sebenarnya sebagai, kita sebentar, satu. Ahmad Zahid, Kita tahu boleh nggak itu. Allah dipanggil sebagai Bapa? Kalau dalam ajaran Islam, dalam berbahasa Arab, nggak bisa dipanggil Nggak dalam- bisa. Terus sebagai bagaimana kamu katakan bahwa sama? Sedangkan Itu Tuhan Yesus tujuannya memanggil itu satu, Bapa, sama, Dis. sementara Ya, kamu itu bilang satu, Allah lebih tidak kepada boleh dipanggil satu. sebagai Bapa. Bapak? Iya, ini kan konsepnya sama, lebih kepada satu oknum, satu sosok. Kok gimana Ada sih? berapa sosok di situ yang dituhankan? Bisa tanyakan. Coba kameramu, Ya, kameramu dituhankan cerita. ada berapa sosok di situ? Nah gini, kalian ini kan mengemis-ngemis, mengais-ngaiskan, membuat diri kalian mengemis bahwa Bapa di surga itu adalah Allah, betul? Betul. Oke, bagaimana mungkin kamu berbuat demikian sementara Allah itu tidak boleh? Makasih Bang Tobias, makasih. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kalian memberikan gift, awas nyasar ya. Gini. Karena Ahmad Zahid Awas berharap nyasar. ada nyasar. Mudah-mudahan nyasar ya Allah, nyasarkanlah gitu untuk edis pada saya. Gitu. Sama seperti mereka berharap nyasarkanlah orang-orang Kristen supaya menganggap bahwa Allah itu Bapa di surga. Tidak benar. Gini, di dalam Al-Quran dikatakan Maha suci Allah dari mempunyai anak, betul? Betul. Di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal, betul? Saya nggak tahu kalau Bible itu. Makanya saya beritahu, Ah. Yesus memanggil dia dengan panggilan Bapa di surga. Sementara di dalam agama Islam tidak boleh memanggilnya Bapa. Bagaimana kamu katakan itu sama? Gini, Dis. Kalau di zaman Musa, itu dipanggilnya apa lagi, Dis? Coba. Saya bukakan ya. Di dalam Musa, Iya, di zaman Musa itu sudah dikenal bahwa dia itu sebagai Bapa kita. Sebentar. Coba di zaman Musa, Baik. di zaman Ibrahim, coba apakah Sebentar, panggilannya sama? Coba. Sebentar, saya bukakan ya. Oke, ini adalah nyanyian Musa ya. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menjadi laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai yang turun atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan berbelit-belit. Perhatikan. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa-bangsa yang bebal dan tidak mengena dan bijaksana. Bukankah ia Bapamu? Wah, kabur dia kan? Ini loh jelas nih. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ini loh. Jadi dia itu, Tuhan itu sudah dikenal sebagai Bapa dari zaman Musa. Gimana? Ini judulnya nih, nyanyian Musa, Ulangan 32. Saya itu hanya berpesan kepada kalian, wahai saudara-saudara yang muslim, supaya apa? Marilah serahkan diri kalian kepada Bapa di surga, kepada Yesus anaknya, dan kepada Roh Kudus. Jangan serahkan dirimu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika kau serahkan diri kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, percayalah kepada saya, sebentar lagi kamu berangkat ke Arab mencium sebongkah batu di sana. Gimana? Ketika kau serahkan dirimu, diperintah oleh sesuatu, dikendalikan oleh sesuatu, dikuasai oleh sesuatu tersebut, itulah Tuhanmu. Itulah majikanmu. Itulah Tuhanmu. Nah, makanya 2025 ganti Tuhan, ganti Tuhan, ganti majikan. Ganti penguasamu. Begitu ya, seperti itu. Itulah teman-teman, namanya juga pembelajaran. Benar tidaknya kembali kepada kalian untuk menelusuri di tempat kalian itu seperti apa, dan lihat fakta-fakta sejarah ataupun sumber-sumber yang kalian miliki. Itu kembali semua kepada kalian teman-teman. Tetapi ini memang adalah toleransi harus dijunjung tinggi untuk kita bisa teladani di Indonesia ini. Oke, berikan komentar kalian, berikan like-nya, subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru, tentunya seputaran lintas agama. Salam kasih dari Terang Dunia.